Nah, baik. Kita percepat saja rekan-rekan karena kita tidak ingin menghabiskan waktu ya. Nah, pertama adalah bagaimana kita menggunakan Pro AI ini menjadi salah satu tools yang paling efektif sebenarnya how to make money. Itu dulu poinnya. Nah, kenapa ini menjadi salah satu tools yang paling penting? Karena rekan-rekan harus tahu bahwa ya banyak tools, banyak indikator atau senjata yang digunakan di sana di berbagai platform sebenarnya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah indikator-indikator yang ada di dalam platform tersebut dapat digunakan secara maksimal? Tentu saja tidak. Karena semakin banyak contohnya rekan-rekan menggunakan menggunakan platform atau menggunakan indikator di dalam suatu platform, maka kemungkinan untuk bisa loss itu akan jauh lebih besar kemungkinannya. Karena kenapa? Sebenarnya di dalam dunia trading yang kita butuhkan itu adalah bagaimana cara menggunakan senjata tersebut, bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut agar dapat maksimal. Itu sebenarnya adalah poinnya. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama membuktikan. Ya, apa yang kita buktikan rekan-rekan, yaitu adalah bagaimana teknologi yang ada di dalam Pro AI ini akan membantu rekan-rekan menentukan arah pasar. Nah, itulah yang sebabnya, itulah pada malam hari ini kita akan belajar. Oke. Bagaimana suatu sistem yang ada di dalam Pro AI ini sehingga akan menjadikan rekan-rekan menjadi trader pro yang pro di dalam dunia trading. Singkat saja. Nah, berdasarkan indikator yang ada di sini rekan-rekan, contohnya saya kasih contoh. Kita lihat pergerakan harga yang ada di sini. Oke ya rekan-rekan. Nah, kita tidak akan membahas bagaimana harga yang sudah berlalu itu. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana harga yang saat ini terjadi kita bisa jadikan menjadi peluang keuntungan bagi kita. Nah, cara kerjanya begini. Karena ini adalah tren kenaikan, maka dapat kita lihat bahwa pergerakan harga itu ini berada di range ini rekan-rekan. Ya, di range ini. Nah, karena berada di dalam range ini, maka rekan-rekan perlu ketahui. Ini kan arahnya itu kalau kita lihat ya, rekan-rekan. Dia kan modelnya kan di sini toh. Oke, modelnya di situ. Nah, singkat saja, saya bikin singkat saja, tidak perlu bertele-tele. Oke, dari sini kita bisa lihat ini adalah pergerakan harga. Nah, kemudian gini aja. Contohnya gini rekan-rekan ya. Nah, artinya pergerakan harga dari kenaikan ke penurunan ini memiliki potensi yang akan memberikan kita peluang jauh lebih banyak. Nah, dasarnya apa? Dasarnya ini rekan-rekan. Contohnya dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, ya. Oke. Nah, dari sini ke sini, ini merupakan suatu tanda tanya bagi rekan-rekan. Sebenarnya ada apa sih Pak Maruli? Kenapa harus dijelaskan? Oke. Dasarnya begini. Ketika kita mengetahui bahwa pergerakan harga itu adalah di dalam filosofi pergerakan harga itu adalah history repeat for themselves. Artinya harga itu repeat, artinya akan terulang kembali rekan-rekan. Nah, harga itu akan terulang. Nah, kenapa bagaimana cara terulangnya? Oke, kita jelaskan contohnya di sini. Oke ya. Nah, karena kita sudah mengetahui pergerakan harga, maka kita jelaskan begini caranya dan rekan-rekan dapat lihat ya. Oke. Nah, artinya adalah 61,8, 50, 38,2 sama 23,6%. Ini memberikan kita informasi bagaimana penurunan itu dapat berbalik. Jadi sebelum harga ini berbalik, sebenarnya rekan-rekan, trading menggunakan Pro AI apabila rekan-rekan rekan-rekan mereka-reka sebenarnya tidak seperti itu, tetapi kita memiliki dasar matematika artinya pergerakan harga itu akan terulang dan kita bisa mengetahui terulangnya akan seperti apa.
Nah, ini histori yang masa lalu, ini adalah harga yang sedang bergerak pada saat ini yang kita prediksi rekan-rekan. Nah, saya coba jelaskan dulu bagaimana harga itu bergerak, ya, bagaimana sejarah harga itu akan bergerak sesuai dengan, ya, rekan-rekan perlu ketahui dia akan terulang dalam sejarah pergerakan harganya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Contoh, kalau ini kan kita nggak perlu bahas lagi karena memang kita sudah tahu bahwa pergerakan harga demikian adanya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi harga yang akan terjadi pada saat ini, Pak Maruli? Oke, kalau rekan-rekan melihat, artinya di level yang ada di sini, saya bikin cepat saja, 50%, kemudian 38,2. Oke, ya, rekan-rekan, ini 61,8, levelnya di sini ya, rekan-rekan ya. Nah, artinya oke, saya bikin aja semua deh, 23,6. Nah, ini adalah level-level tangga pergerakan harga ya rekan-rekan. Hati-hati rekan-rekan ya, hati-hati. Kalau melihat posisi pergerakan harga yang demikian, artinya kalau kita lihat ini kan kayak bujur sangkar ya. Oke, pergerakan-pergerakan harganya. Nah, kayak busur ya, nah busur. Nah, dari pergerakan harga busur ini, artinya ini merupakan harga yang perlu kita ketahui, perlu kita waspadai. Rekan-rekan traders, kenapa perlu mewaspadai? Karena rekan-rekan perlu melihat bahwa harga ini sudah dipotong. Pertama, oke, saya coba bikin lebih rapi dulu ya. Saya coba geser. Oke, saya coba delete aja biar cepat. Oke, this one. This one. Nah, harga berada di luar daripada busur kita ya. Ini kan busur ya, di luar daripada busur, artinya di luar daripada jarak tembak kita. Nah, artinya adalah harga itu kan berada di luar busur ya. Nah, berarti area pergerakan harga itu dapat kita lihat bahwa di bawah 61,8 ya, artinya di bawah 443 nih ya rekan-rekan. Berarti range pergerakan harga di 4411. Nah, hati-hati kenapa? Karena 38,2 ini ada di bawah sini. Apabila rekan-rekan, contohnya begini, apabila kita berposisi sebagai seorang buyer, ya rekan-rekan, maka level yang perlu dijaga itu di dalam 4378 rekan-rekan. Nah, kenapa di 4378? Kenapa di 4378? Karena rekan-rekan begini, jangan hopping, artinya jangan berharap apabila kita berlawanan dengan posisi pasar. Itu dulu. Jadi ada dasarnya. Jadi kita nggak boleh hopping, kita nggak boleh memiliki pengharapan-pengharapan. Kita harus berjalan di dalam konsep matematika atau perhitungan yang tidak sesuai dengan kita, maka kita lakukan satu tindakan rekan-rekan. Nah, itu dulu, singkatnya begitu. Oke, kita nggak lama-lama ya rekan-rekan. Oke, saya berikan satu lagi bonus untuk menganalisis, contohnya di crude oil. Crude oil analisisnya begini rekan-rekan. Ini resistennya, kemudian ini supportnya rekan-rekan. Kita lihat sama-sama. Nah, karena kita sudah mengetahui resisten dan supportnya, maka sederhananya begini rekan-rekan. Oke, saya coba kasih contoh dulu bagaimana pergerakan harga ini terjadi di masa lalu. Nanti baru kita akan aplikasikan dengan pergerakan harga saat ini. Oke, ini modelnya begini ya rekan-rekan ya. Oke, saya rasa ini cukup clear, ini cukup jelas penjelasannya. Oke, lihat sama-sama. Ya, 61,8 dia ketemu, ini ketemu ya. Nah, yang nggak ketemu di 23,6. Berarti 23,6 itu dia di sini rekan-rekan. Nggak ada pasangannya dia kan. Nah, pergerakan harga itu ya di 56.35 ini kan menjadi support nih rekan-rekan. Selesai ya. Nah, sekarang kita nggak bahas ini lagi karena contoh yang kita sudah membuatkan satu contoh. Sekarang kita bahas yang ini rekan-rekan. Kemana pergerakan harga selanjutnya? Oke, kalau ini kan sudah bahas ini. Nah, ini sebagai pengantar saja supaya rekan-rekan memahami apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi di masa lalu. Itu poinnya. Oke, ini ke sini rekan-rekan. Clear ya? Nah, kalau sudah demikian, maka ini aja. Oke,
Di sini ini menjadi wilayah atau area ketahanan, rekan-rekan. Ya, busurnya kan area ketahanan. Harga bergerak di luar busur ya. Dia berbentuk parabolik ya, parabola rekan-rekan. Nah, maka yang sekarang yang perlu kita analisa itu adalah daerah sini. Kalau daerah sini yang kita analisa, maka ya rekan-rekan, ini sebenarnya kalau kita tarik dari sini sama aja. Yang penting kita tarik dari sini karena ini wilayah artinya zona yang perlu kita analisa rekan-rekan. Nah, rekan-rekan perhatikan 61,8 ketemu 50%, 38,2 sama 23,6. Ini nggak ada pasangannya. Nah, di 23,6 itu di daerah 56,32. Artinya ini supportnya rekan-rekan. Berarti kesempatan kita untuk masuk ke pasar crude oil ini, WTI ya, berarti sebaiknya kita menjadi posisi kita adalah sebagai seorang buyers. Nah, posisi buyer ini sebagai buyer ini artinya risiko kita udah harus dibatasi di daerah ini 56,47 rekan-rekan. Jangan lebih. Ya, jangan lebih. Artinya kita jangan kasih risiko kita besar-besar rekan-rekan. Risikonya kasih kecil aja, jangan dikasih gede-gede. Oke, ada request nggak? Tunggu dulu. Ada yang mau dianalisa nggak rekan-rekan? Coba live, bisa diketik di live chatnya. Rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan kita analisa sama-sama rekan-rekan. Ada produk apa yang ingin dianalisa? Saya kasih bonus lagi, contohnya kita dolar yen. Nah, ini dolar yen. Oke, rekan-rekan. Dolar yen running di 156. Cara kerjanya gimana cara menganalisa dolar yen Pak Maruli? Oh, itu gampang. Langsung, ini aja langsung, udah sistematis aja. Tek, udah. Kemudian resistennya, udah ya rekan-rekan ya. Nah, saya kasih contoh dulu. Menganalisa nanti rekan-rekan pasti punya patokan. Ya, ini trennya adalah tren turun. Tarik ini. Oke. Di sini, rekan-rekan, kalau sudah menggunakan kita punya indikator ini, ProEye ya, jadi gini, platform ProEye ini bukan, jangan rekan-rekan berpikir ini ece-ece ya, ini sorry ya, ini kita platformnya ini bukan platform ece-ece ya. Saya coba gambar ulang ya, rekan-rekan biar semua bisa paham ya. Oke. Contoh ya, resisten supportnya. Resistennya dulu tentukan. Nah, sesudah resistennya ditentukan, tentukan supportnya. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya, kenapa kita nggak mengambil data dari sini, Pak Maruli? Nah, karena rekan-rekan, kalau memperhatikan di time scale-nya ini, ya, artinya kita nggak jauh-jauh mengambil di sini. Yang kita butuhkan itu sebenarnya di time scale-nya itu adalah yang 300 poin aja. Kok kita nggak ngambil dari bawah, Pak? Untuk apa? Orang kita mau trading dalam 1 minggu kok. Jadi kita nggak butuh itu, ngapain? Ya, nah ini dari sini tarik ke sini, udah. Kemudian tarik lagi dari sini ke sini, lihat ya, busur ya rekan-rekan ya. Nah dia keluar dari busur, ini keluar dari busur ya. Nah perhatikan ini, trisulanya ini perhatikan trisulanya, tradennya. Oke, baru ini aja. Nah ini contoh. Oke, kalau kita mau panjangin kan ke sini tariknya toh. Nah gini aja langsung kita nyatu kan. Nah, dibikin tuh nyatu kan, nemu kan, saling saling kissing dia. Tunggu sebentar, tunggu ya rekan-rekan ya, saya coba delete dulu, delete select tools. Saya karena biasa kerja rapi, jadi kalau ketemu yang nggak rapi saya paling malas melihatnya. Saya delete dulu, saya mau harus benar-benar rapi rekan-rekan. Kalau jelek, kalau nggak rapi saya malas. Saya buang sekali lagi. Ini oke. Ini alat bukti semua nih, matematik semua nih kawan-kawannya, rekan-rekannya. Nah, bisa ini dulu atau bisa yang lain itu sama aja, nggak masalah buat kita, nggak peduli, sama aja. Ya ini. Nah, dia berada di luar busur ya, bentuk parabolanya di luar busur. Nah, gini rekan-rekan, lihat ya, karena kita titiknya ini
Kan kita titiknya kan ngambilnya kan dari sini kan, lurusnya toh. Um, Gini aja, gini rekan-rekan. Gini aja, tarik dari sini, contoh. Tunggu. Tunggu rekan-rekan. Tunggu ya. Jadi numpuk di sini itu. Saya hapus sekali lagi dulu. Nggak rapi. Oke. Ini. Oke. Gini aja, biar cepet sayanya ya. Biar rekan-rekan juga nggak nunggu-nunggu. Nemu ya, 618 50 32 sama 23,6 ya. Oke, ini fix ya. Nah, di luar daripada busur ya. Nah, sekarang ini kan sudah selesai kita kerjakan. Nah, sekarang pekerjaan kita adalah menganalisis yang ini. Oke, ini kalau ketemu kasus yang demikian, ini gampang ya, rekan-rekan. Perhatikan baik-baik ya. Kalau ini berarti ya, rekan-rekan lihat nih ya. Oke. Ya. Sorry. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu ini. Nah, ini seharusnya gambarnya 2. Kenapa dia nggak mau ganda? Tunggu kawan-kawan, salah tarik saya. Ini mouse-nya bergerak-gerak sih masalahnya nih. Nih, maksud saya gini, ini saya mau bikin dia 2 ganda dia, rekan-rekan ya. Dari garis yang kalau mau bikin ganda kan ini garis 2 ya. Draw project parallel line. Nah, ini dapat kan? Sini. Oke ya. Salah tarik lagi saya. Tunggu. Salah tarik ya. Salah tarik. Ini salah tarik. Nah, ini maksud saya begini. Oke, nah ini kita nggak perlu analisa lagi karena ini sudah lewat. Nah, sekarang yang perlu kita persoalkan ini mau kemana ya? Ini apakah dia turun atau naik? Ya, jangan asal-asalan. Kita nggak boleh main tebak-tebakan. Kita harus buktikan dulu secara matematika. Ini ya rekan-rekan ya. Nah, dia tidak menembus dari busurnya, malah busurnya ke atas. Rekan-rekan lihat ini. Dia naik kan? Nah, ini pun kurang lebih akan sama nih rekan-rekan. Ya, kurang lebih seperti apa Pak Maruli? Ini kan begini dia nanti. Tuh. Nah, yang besarnya seperti ini, yang kecilnya seperti ini. Nah, ini kan brok nih, tembus nih rekan-rekan. Berarti kalau untuk dolar yen berarti kita buy. Nah, kalau kita buy, ya, itu resikonya di mana? Resikonya begini aja. Nah, tunggu sebentar ya. Rekan-rekan, ini kalau nggak rapi saya paling malas kalau nggak rapi. Saya harus benar-benar rapi kalau kerja. Nah, kalau kita menjadi seorang buyers berarti resikonya itu jangan lebih dari 61,8 ini di 156. Artinya peluangnya, resikonya di sini, peluangnya ke atas rekan-rekan. Selesai. Kerjanya selesai. Oke rekan-rekan, saya nggak lama-lama karena saya masih harus masih ada kegiatan lain ya. Coba kita WTI tadi sudah ya. Ini sudah. Kemudian
emas ya. Emas rekan-rekan ini ya. Oke, rekan-rekan gitu dulu ya. Nah, jadi jangan lupa like, comment, subscribe, share. Like, comment, subscribe, share. Kenapa harus di-share, Pak? Ya, karena teman-teman kita di luar sana banyak juga yang rungkat rame-rame ya. Kenapa harus di-komen, Pak? Supaya kalau misalkan ada hal-hal tertentu yang kita bisa bantu jawab pertanyaan daripada rekan-rekan, itu bisa saling menolong rekan-rekan yang lain. Oke rekan-rekan, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, happy trading, dan cuan selalu rekan-rekan.